Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di materi persamaan eksponen matematika kelas 10. Hai. Jangan bosan-bosan ya belajar matematika, tetap semangat karena manjada wajada. Apa itu? Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jangan malas belajar ya, jangan malas-malas menuntut ilmu. Yuk kita manjada wajada. Oke, materi persamaan eksponen bentuknya bermacam-macam. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, yang kita bahas adalah persamaan eksponen dengan bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Untuk bentuk ini, kalian punya syarat, di mana A fx sama dengan 1, itu syaratnya A-nya tidak boleh 0 atau A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini namanya tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Jika persamaan eksponennya berbentuk demikian, maka cara penyelesaiannya adalah yang ada di dalam kotak hitam ini. Fx sama dengan 0. Jadi kalau ada bentuk fungsi begini, cara menyelesaikannya Fx sama dengan 0. Itu maksudnya. Kita coba diterapkan ke dalam soal. Oke guys? Mana ya? Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2x plus 6 sama dengan 1. Kalau kalian melihat di sini, bentuk soalnya, ini kan 5, ini adalah A-nya. A-nya. Dan fx, namanya fx berarti dia fungsi x. Nah, ini fungsi x-nya. Oke, sama dengan 1. Nah, ketika sama dengan 1, apakah sudah memenuhi persyaratan ini? A-nya tidak sama dengan 0, karena di sini A-nya 5, dan A-nya juga tidak sama dengan 1, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, yuk kita jawab ya. Oke, cara menjawabnya. 5 berpangkat 2x ditambah 6 sama dengan 1. Kenapa kok fungsinya menjadi seperti ini? Karena ini nilainya sama saja dengan, masih ingat ya, berapa pangkat 1 yang berapa pangkat 0 yang hasilnya 1? Yuk. 5 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan 1 itu diperoleh dari 5 berpangkat 0. Loh, kok bisa 5 berpangkat 0? Iyalah, berapapun angka A-nya, jika berpangkat 0 hasilnya 1. Contoh, 5.000 berpangkat 0 hasilnya 1. 7 juta berpangkat 0 hasilnya 1. Nah, itu sebabnya kita manipulasi di sini. Angka 1 itu berasal dari 5 berpangkat 0. Ups, kenapa kok kalian harus memilih angka 5 yang berpangkat 0 bukan 7 juta maupun 5.000 tadi? Karena angka di sininya 5. Maka kita permudah soal ini dimanipulasi dengan angka 5 juga. Kalau di sini angkanya 9, maka di sini kita buat 9 juga, begitu. Nah, hasilnya adalah sekarang kita bisa lihat sama-sama 5. Karena di sini sama-sama 5, hanya pangkatnya saja yang berbeda, maka cara penyelesaiannya adalah pangkatnya ini kita hitung. Kan jadi fx sama dengan 0, fx-nya ini, 0-nya ini. Jadi kita ambil pangkatnya saja dalam penyelesaiannya. Yuk kita lanjutkan. 2
X, kita pindah ruas ke sana, sama dengan min 6. Sehingga X-nya sama dengan berapa guys? Yap, min 6 dibagi 2. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Min 3. Jadi kalau ditanya berapa himpunan penyelesaian dari persamaan ini, himpunan penyelesaiannya jawabannya gini. Min 3. Yuhu, selesai. Yuk, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen berikutnya. Diingat-ingat ya, kalau A berpangkat fx sama dengan 1, cara penyelesaiannya menggunakan fx sama dengan 0. Oke, ini bentuk persamaan eksponen berikutnya. Ting, 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 ting. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Maksudnya adalah kurang lebih persamaan yang bentuk persamaan yang B ini ada kaitannya dengan bentuk persamaan sebelumnya. Yaitu ketika ada A berpangkat fx, kalau tadi sama dengan 1. Nah, untuk yang sekarang bukan sama dengan 1, tapi A berpangkat P. Maksudnya dalam bentuk angka selain 1. Jadi dengan kata lain A-nya tidak boleh 1, dan A-nya tidak sama dengan 1. Karena selain 1 tadi Ustazah bilangnya. Oke. Nah, jika demikian bentuk persamaannya, maka cara penyelesaiannya menggunakan fx sama dengan P. Diingat-ingat, fx sama dengan P. Yuk, contohnya seperti apa? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat X min 12 sama dengan 5 berpangkat 3. Ini contohnya. Nah, cara menyelesaikannya. 5 X negatif 12 sama dengan 5 berpangkat 3. Dari sini sudah terlihat jelas, ini A-nya, oke, ini A-nya, ini fx-nya, dan ini P-nya. Oke, bentuknya kayak gini ya. AA, fx, dan P. Cara menyelesaikannya, nah, bilangan pokoknya antara kiri dan kanan sudah sama. Sama-sama 5. Kalau sudah sama-sama A, maka kita tinggal mikirkan pangkatnya aja. Seperti yang tadi guys, ketika 5 berpangkat berapa sama dengan 5 berpangkat 0 tadi di nomor sebelumnya, maka cara penyelesaiannya cukup diambil pangkatnya aja. Ini pun sama. Tuh kan, ini diambil pangkatnya aja. Sehingga cara penyelesaian berikutnya, ini tanda jika maka. X sama dengan 3, 12-nya dipindah jadi positif, dan lanjutannya X sama dengan 15. Yuhu, himpunan penyelesaiannya jadi gimana? HP. Bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian. Dan cara menulis himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal yang keriting kayak gini ya. Jangan pakai kurung biasa. Apa wajib pakai kurung seperti ini? Iya, karena himpunan. Masih ingat di SMP, himpunan selalu ditulis pakai lambang kurung kurawal. 15. Yuhu. Yang nggak bisa nulis kurung kurawal, mulailah untuk belajar. Yap, sudah ketemu. Ting ting. Kita lanjut. Wow, ada soal lagi yang Ustazah pada pagi hari ini hanya mengajarkan 2 bentuk itu ya. Jadi Ustazah tidak menambah bentuk yang lain. Untuk bentuk yang lain akan Ustazah ajarkan di pertemuan selanjutnya supaya kalian nggak terlalu banyak beban dan terlalu keras dalam berpikir. Oke, kita lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. Wow, 3 pangkat X min 5 masih di akar pula sama dengan 27. Tentu kalian sudah pusing lihat ini. Padahal gampang. Yuk ikutin aja. Bismillah. Kalau Ustazah tanya, kira-kira
bentuk persamaan eksponen yang kayak gini diselesaikan dengan cara bentuk yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama jadi fx sama dengan 0, kalau yang kedua fx sama dengan p. Kira-kira melihat bentuk soal yang seperti ini diselesaikan dengan cara yang pertama apa yang kedua? Yap, betul. Dengan cara yang kedua. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini. Sama dengannya bukan 1, tapi 27. Karena demikian berarti kalian menyelesaikannya dengan bentuk fx sama dengan p. Yuk kita selesaikan di sini. Akar 3 x min 5. Ini pangkatnya ya. Ups, diperpanjang. Sama dengan 27. Kita selesaikan dulu. Kita rubah bentuk sebelah kirinya sehingga menjadi bentuk A pangkat fx. Yuk. 3 pangkat x min 5. Masih ingat ya, di jenjang SMP, kalau misalnya ada angka akar 7, itu sama saja dengan ditulis 7 pangkat setengah. Begitu. Jadi akar ini akar 2, sehingga nulisnya pangkat setengah. Kalau misalnya ada tulisan begini, akar 5, di sininya 3, maka akan menjadi 5 berpangkat 1/3. Ini pelajaran SMP, masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau di sini akarnya akan karena tidak ada angka di depan akarnya ini, maka ini berarti angka 2. Sekali lagi 3 pangkat x min 5/2 sama dengan 27. Wow, kok 27 bukannya harusnya A pangkat P? Karena demikian yang bentuk diinginkan, maka kalian harus merubah 27 menjadi bentuk seperti itu. 27 itu berapa pangkat berapa? 4 buruan. Yap. 27 itu berasal dari 3 berpangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dikali sebanyak 3. 3 kali 3 kali 3. Oke guys, lanjut. Hasilnya 27. Nah, ketika kalian sudah melihat ini, bisa dilihat bilangan ini sudah 3, bilangan ini juga sama-sama 3. Ciri-ciri bentuk persamaan eksponen adalah antara ruas kiri dan kanannya untuk yang bentuk ini sama. Yang membedakan cuma pangkatnya. Sehingga dalam penyelesaiannya cukup diambil pangkatnya. Fx sama dengan P. Kebetulan P atasnya 3. Lanjut. Nah, daripada bentuk pecahan kayak gini, kalian pusing menghitungnya, pindah ruaskan aja ke kanan menjadi X min 5 sama dengan, kalau awalnya dia bagi, dipindah jadi kali. Tuh, oke. Sehingga X min 5 sama dengan 6. Berikutnya, X-nya sama dengan 6. Min 5-nya dipindah jadi plus 5, guys. Dan hasil terakhirnya, X sama dengan 11. Tada! Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat X min 5 di akar. Akar dari 3X min 5 sama dengan 27. Jadi HP-nya 11. Oke. Kalian ketemu lagi dengan persamaan eksponen. Yang ini kira-kira bentuk penyelesaiannya kayak gimana ya? Yap. Gimana? Bentuknya diselesaikan dengan menggunakan bentuk yang pertama apa yang kedua? Yap,
Kamu benar. Diselesaikan dengan bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Sehingga dalam penyelesaiannya, kalian menggunakan fx sama dengan 0 nantinya. Yuk, gimana caranya? Dari sini dulu ya. 7x kuadrat min 16 sama dengan 1. Berikutnya, di sini 7 pangkat x kuadrat min 16 sama dengan, oke. Supaya ruas kanan dengan ruas kiri sama-sama 7, hanya yang membedakan pangkatnya aja, berarti kita rubah angka 1 berasal dari 7 pangkat 0. Sehingga bisa di sini ditulis sebagai, karena sudah sama-sama 7 antara ruas kanan dengan ruas kiri, pangkatnya aja yang ditulis, yang kita selesaikan. Nah, yuk. Gimana ya? Maaf. Ustazah salah nulis negatif 16-nya di samping ya, bukan di atas, bukan sebagai pangkat. Oke, jadi x kuadrat min 16 sama dengan 0. Yuk, kita lanjutkan. X kuadrat berarti sama dengan negatif 16 pindah ruas jadi 16. Nah, kalau angka berpangkat dipindah ruas, maka dia akan menjadi apa-apa? Oke, Ustazah ulas ya. Kalau positif dipindah jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Kalau kali jadi bagi. Kalau bagi jadi kali. Kalau pangkat jadi akar. Kalau akar jadi pangkat. Nah, ini pun sama. Di awalnya pangkat. Berarti kalau dipindah jadi akar. Yuk, kita tentukan. Ada yang tahu akar dari 16 itu berapa? Akar dari 16 itu plus minus 4. Maksudnya gimana? Akar 16 itu hasilnya 4 atau min 4. Biasanya di jenjang SMP kalian hanya diperkenalkan dengan hasil yang positif. Contoh, kalau misalnya ada akar 9, itu biasanya kalau di SMP kalian hanya dijelaskan, oh hasilnya 3. Padahal kalau kalian tahu dari mana jawaban 3 ini berasal dari gini. Akar 9 itu berasal dari 3 kali 3. Sehingga hasilnya 3. Nah, akar 9 itu juga bisa dihitung menggunakan min 3 kali min 3. Benar nggak sih? Min 3 kali min 3 kan juga 9, sehingga bisa dikatakan hasil dari akar 9 itu juga bisa min 3. Ini juga sama. Akar 16 itu bisa diperoleh dari 4 kali 4 atau min 4 kali min 4. Sehingga himpunan penyelesaian di sini hasilnya adalah negatif 4 dan 4. Oke, sudah paham ya? Semoga. Jangan lupa beri jempolnya supaya Ustazah lebih semangat lagi dalam membuat pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Kalau Ustazah ngasih tugas, dikerjakan. Oke, jangan lupa like-nya, jempolnya, Ustazah tunggu. Dan juga tugas-tugasnya mohon diselesaikan. Assalamualaikum, see you next time. Bye-bye.